Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ahal mursalun id arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh siro, gawe itibar siro, gawe apa pelajaran siro, lagu maring ahli Makkah atau lagu maring kaum siro. Matalan yang siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe siro lagu maring kaum Ika yang Muhammad, yang kaum masalah yang siji nasihat atau siji apa siji contoh. Aidit al-Tirsa gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalah siji contoh. Utai jawa masalah maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabul qaryah iki gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sane lafaz ashabu dadi maf'ul sing kedua. Antioquia tegese kampung Antioquia. Izja ing dalem nalikane teko ha ing Qaryah. Uti dawuh izja ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal, iku badal istimal. Ya badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati sange isi ashabil qaryah. Ashabil qaryah critane piye dibadali izja al-mursal. Nalikane teko ha ing ashabil qaryah sapa al-mursalun pira-pira wong kang den tugasi. Air usul Isa dikese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna nalikane nakdir ngutus ingsun ilaihim maring Qaryah atau ashabil Qaryah isnaini ing wong loro fakat dabu mongko mendustakan sapa para ashabul Qaryah huma ing isnaini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri kemudian mereka akhiri dawuh iku badal id jadi badal id al-ulas yang pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan dipisahkan di kono fa'azzazna. Mongko ngukuhno ingsun, memperkuat ingsun kita fisik lan takfir fa'azzazna wa tasdidi lan tasdid fa'azzazna. Qawaina tegese nguatno kita al-isnaini ing loro. Tak kuatno bisa lisen kelan putusan sing ketiga. Faqalu mongko padha ngucap sapa rasul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna satamne kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasno kabeh. Diutus manane ditugasno. Kalau padha ngucap sapa ashabul qaryah. Mau ini ngajinya santai-santai mawon. Iku surat paling populer. Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah anak rapal jadi enak. Kan kita gak perlu dihafal loh. Jadi, nak gue kan meyakini apa? Sunat, meyakini sunat butuh paham. Dan nak paham ada meyakini apa? Kita, jadi nak hafal di alasan kan kita. Tadi bodoh bener ya. Sing seneng paham, sing kita no gak hafal. Bodoh bener. Kalau bodoh ngucap soko ashabul qaryah. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh bila basar kecuali yo mung manusa misuna sebagainya kita. Wa ma anzala rahman. Lan ora nurono sapa apa sing rahman min saen saking wahyu apa wae utawa kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum ila takibuna kecuali goro kabeh. Kalau padha ngucap sapa rusul. Aja salah rujuk. Rabbuna itu pengiran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utai dawuh Rabbuna ku jare numaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha kaya qasam. Wa zita lan den tambahno patak kiduna kitibi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan kelan lam. Lam teng lamur salun iki. Nggih, sak yektine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la nafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku. Lamur salun niku jenenge napa? La takkit napa? Atakid. Wazida lan den tambahno pak atakid itu takkid bi iklan dawuh Rabbuna ya alam.
wa bilam milan kelawan lam tengene lamur salun ning kados lafi khusrin alama ing atase perkara qablau kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahe oleh ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun inna yus tauqid sak temene kita ilaikum maring sira kabeh lamur salun nek dene den tugasi kabeh wa ma alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balagu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas at-tablighu tegese nyampeno al-bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillat iklan berboro dalil al-wadihati kang jelas wa ya ta'ala dilatul wadihai ibrahul akmai marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros Gam penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian dadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya ilmayiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalau padha ngucap sapa ahlul qaryah atau ashabul qaryah. Inna sak temne kita tato yarna iku nampa elek kita. Soale tato yarna nampa elek kita. Tasya amna tegese dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik bikum sebab sira kabeh. Gara-gara ana kowe dadi nasib kita ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misale krana putus udan ana sing kita bisa bikum kan sebab sira kabeh. La illam tantahu. Lamun ora mendo sira kabeh, utahe la lam kosamin lam kosam. Lam sing nganggo tauti ahlil kosam. Dari kata wa kita illam tantahu. Kowe nek ora leren sangka dakwah lanar juman, yaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang, dadi anteng. Dadi kena kecaman niku banggune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam Aduh, jadi paling kurang sangu. No, jangan ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara ki kono gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa adzabun siksa alimun kang larakno. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun sing kang larakno. Kalau padha jawab sapa al-mursalun. Ya pokoknya kan sampeyan sapal kabeh, tak anggap apal Yasin. Ini pokoknya karek ngapal maknane. Mbok bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Qalu padha ngucap sapa al-mursalun dawuh sapa al-mursalun ta'irukum. Utawi ngrasa elek sira kabeh utawa nasib elek sira kabeh utawi sukmukum tegese nasib elek sira kabeh. Iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Ora salahku dari rusul-rusul itu. Kue di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya. Babe bikufrikum lan kekafiran sira kabeh. Aing dzukirtum. Utai dau ain hamzatu istifham min hamzah istifham takholat kan manjing apa hamzah istifham ala ini ngatasé in asar dadi yang bahasa syarat. Fi hamzatiha kang ikut wa fi hamzatiha lan ikut tetep ing dalam hamzah ain. Atake ku te tahke kados karya kita ain wa tasidan tasil wa idkhalu alifan lan ngabono alif benaha ing dalam antarane hamzah biwajh lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa binal ukhra antarane hamzah sing liya aing zikirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno wa itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuwitum lan den wedekno sira kabeh. Wajah busarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh. Wa iki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad uta kang den kersakno biklan iki kok atau biku melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utawa bal antum balik te sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas. Wong kabeh dianggap ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh. Nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik. Wajah alan teko min aksal madinati sangi ujung kota. Sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al Habib iku kat amanah teman-teman iman sapa Habib dirusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib ku bi aksal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yasa hale melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter.
Lama sami asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakdibil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidun lil awal, tidhawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u malla yasalukum ajrun. Anuta sira kabeh man ing wong lae salu kang ora njaluk sapa man kumi sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasane man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta napa imbalan. Terus kedua, wahum khalite wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ing atase agama para rasul. Faqala moko dawuh sapa Habib An-Najjar, wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la abudu ora nyembah ingsun alladzi ing zat fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khala kotek sing gawe sapa ladine ingsun elamane atek ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah lawa antum ta sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mauti sakwise mati. Fa ijazikum mongko males sapa Allah kumi sira kabeh bi kufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin niku surat terkenal tapi sembuh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus sing maknane boten apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni wallahu napa? Alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad, ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad, kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Muni wa salatullah salamullah ala toha
Rasulillah sholatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu gak ada mananya, kalimat A sampai Z itu gak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Enggak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to ora? Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku yo ora rohe gak Yasin tok sak teruse yo ora roh. Paham, gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Saya tidak bedheki ayo. Wa qilal yawmanan sakum kama nasitum liqa ayyamikum hada artane kan. Kan yo padha ngene wa alam. Anak gue super wa alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya aku nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Kembali nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nah, sepotongan roh itu bakat, nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bariki pokoknya ngalim keren-keren. Keempat, Benjamin asing di pondok ke darani murid alim, senajan toy kopi paste pokoknya bembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, hatoyakun. Namun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosun, tasarwada. Jadi apa? Banyak A berapa? Birohin. Di sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A biro. 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Abaja. Enggak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgale hato ya kun nun sa'ab abajadun berarti bro. Papat ya? Abajadun 5 ya? Apa? Berarti mau biro tok songo ya? Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem deh. Berarti tok itu songo ya? 5. Berarti biro 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, napa? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16.
Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya pos sing poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Sampai sing karuan 14 iku. 14 15 16. Nah, karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap aja toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian bingung 15. Ya iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsul. Nah, sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Teko bulan itu mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter sekawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyo 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung Bung Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasin tok, liyane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye aja ngarteni Yasin bahwa alam Gus. Karena tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafattaqnu majabe ya wallahu alam. Jadi kowe super wallahu alam. Mulane Allah sayang kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Ada digoblokno terus muni wallahu alam. Mulane sing rido paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orang yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Moga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan aku wae alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Jajal misalnya Rugen mondok. Misalnya kan mondok, sebenarnya ora terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rugen. Keriting gendut umur 16 iki imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok, untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Kenapa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin
menerima. Lalu aku tetap hormat, hormat banget, hormat banget. Maka hidup ini, makanya kulo suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ono pengajian. Tapi kiai ini kudu wiki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat samu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni tahu. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit jaman. Tidak ada masjid sing lebih enggak urip atau tidak ada pondok. Ya paling penting dizakati. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone sak kadare. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya. Maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh kok haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Ya ku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya ra ono sing mergawe ya ora ono sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin, tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya, saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai A sampai Z nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu a'lam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jadi kan aku sajane ora tawakal gitu. Agar gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya saya setengah-tengah ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya, apa? Ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan enggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak jelas. Ini setengah-tengah.
Ya dia Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya Toha ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi makom wallahu alam. Berarti gini sholatullah ala toha ala wallahu alam. Sholatullah salamullah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok mau malah pinter. Apa ora milih wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi wis tengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad anggap tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5 itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seri itu tanggal pinten 14. Lah kok takok kenapa enggak tanggal 15? Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14 15 sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjad tunjuk keliru ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam. Barang wallahu a'lam bersifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Soalnya ngaji yang pinter. Sesuk ora sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasul Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Cung nak dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan gawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Son sistem entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote.
Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gaya gampang. Gaya gampang nerangnone ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakatnya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat yo jodoh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni yo turu. Aku pengen nonton Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ora sing protes, "Wak dongane tiyang turu, Pak." Ya lah ya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget dia ini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, tapi iki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapat pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu, ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi melane kula nu dadi kiai wis lega watine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmu kok cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung kira ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Jan Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora roh Jogja tenan pura, tapi Ndok Arwan untuk Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi menawa itu Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makamnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmara Konti. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah bahasa Arabnya As-Samar Konti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Jempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi saat jadi rapati Kamboja, kok roh, nah itu Kamboja, ya roh ini. Pokoknya Jempo lah. Ya kalau gak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, itu kok angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel nerang wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi penting ku nak ra paham muni wallahu alam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Gogane nulis iku rada golek dhuwit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makame ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Maka
Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab apa? Belajar. Intisab kan ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Jadi wong sing wis gagal nasab meniki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaitu napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim istaqbal wa minamikum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya, kayak ana penggemar. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmara Kondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro, ummal qura, wa man haula. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Nah, itu disebut arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisalis. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Nat disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah, ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ora prospek ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah itu ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lha kula gak ada cerita niki demi kebenaran kalau ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak, termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ truk power. Nara truk power iso munggah. Low battery, please charge. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah dibutuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doawan ke saya. Terus keren. Mulanya kalau nganti saya ya perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina. Karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa. Low battery, please charge. Itu cukup delegasi. Karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engkau terus kene kosong. Kadang tuke wayoan kok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang itu binane ra kasil tapi wayohe kasil. Ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engkau nang protes ustaz juga manusia, jawabnya mau ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian. Low battery, please charge. Wong ana.
Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu di Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia. Low battery, please charge. Masuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasa. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri. Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ. Namanya, kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam. Syria. Ke Low battery, please charge. Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu gimana nakdi ya Rasulullah? Lalu ketika saya tidak dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbab. Power off. Ya mirip-mirip kan, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbab Wan-Nadhr. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu jadi pakar fikih itu hukum itu tidak ada master. Master ini kemudian menelurkan furu. Nah furu ini kalau dalam fikih disebut hadzal hukmu far'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan mengikuti indukan ini. Misalnya begini, rumah nawas, tak latih hari itu. Ini kan sawal-sawal, karena sejauh mana tuh. Tapi ini Ramadan goblok kan alasannya Ramadan. Senajan tuh ya alasan aslinya ya asli, cuma kan dia alasan doang. Sawal kan semangat. Rumah nawas. Misalnya hukum begini, tak warai. Mau ketara ke pinter tau. Juga aku jadi berharap ke pinter. Ono wong itu jimat bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Hukumnya ini, lima tujuh yang Ramadan hukumnya batal orang batal, pintar separuh. Kemudian lima tujuh yang bulan Ramadan itu hukumannya berat. Itu kafarohnya selain kodok harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin itu orang satu mut, sore berat hukumannya. Disebut tidak kubur. Rono. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu gatal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Kalau tak melek, ya suka bahkan jima ramakan, makan dan jima. Kalau tak melek, berikut jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Kurang ajar ya kosong-kosong batal musim jima. Ya tentu ini contoh budaya yang sangat kepikiran. Saya coba ngomong lah Gus, ngomong sedira, saya coba jadi rambayan, oke? Kue coba ngambil awakmu. Iki bayang kue wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan tempe, kamu sing tahu macam tahu susu terus jaga terong yo mesti. Ora iso ditiasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan. Iku bayang wong Arab mangane daging bojone. Wis aku sok usulan karo wong Arab semua ali banget. Wis sangar iso ngomong tak jamin. Posisi belum alam. Jadi itu juga yang awak mobil yang mangane nopo mendoan tahu susu jajan. Aku rasa rentan tak kabeh. Kalau pertama mana jajan aku kaget. Pulau itu kan rada kiai itu nak mangan itu boleh sing gampang. Setelah mangan telat kabeh bingung. Saya Jogja kulino, tapi saya orang kulino mangan yang seperti itu jadi kulino. Alhamdulillah ada tahu betul. Pertama itu aneh kalau daerah pulau kan lo aneh. Omnya jadi jaga kuala.
Kenapa mana ada jalan? Ini nyetok ya, aneh. Maksudnya jatah anjing, aku orang terus loh. Terus musuh zaman rock kan bahaya, kan di dalam. Rumah nanti kita latih aja, berdua ilmu baru. Lalu baru kayak ulama-ulama sih pengkabul maupun sini Yesus. Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak. Nah, oke kita setuju. Karena jima itu agak terlalu serem, kenapa? Ya serem penjara ini. Tapi pertama gue nerukin, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan tidak kamar ya jima lucu. Wajar, kamu ini wajar. Ya kurang itu. Tapi kalau pikiran Imam Malik, ini madzhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan bilghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal atau haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Jima lebih makan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hak hormati Ramadan kedua udhrin syar'i, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syar'i sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak ada jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-fiqh nadir bin nadir wal asbab bilang. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, disebut kias. Jadi wong malah berkata sunnah Nabi dulu, sunnahnya mana? Sunnah bermu. Zaman Nabi Sugeng itu soal kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya ini orang kias butuh sunnah. Maka untuk melawan seperti itu sih udah jangan melek bermula. Tapi jangan melek karena aku lama kok jangan melek. Mana tak wakil lo gue cuma pantas aja. Kalau dia murid, tangga melek, dia sok gue maksudnya. Tidak kok. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Kita dari sing cito, kubu sebelah motor. Dari sing tadi itu ya orang dari gue ini. Dari satu dia ada satu hukum kita biasa saja. Mana ada di hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah, kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waktu jangan merah. Iya kita jangan merah. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo, satu-satu. Lah aku sebagai ketua orang idol aku dua-duanya sama. Kalau jenengan budi, bodoh kan budi. Lah kok sakit ning ndi nggon argumentasi kok ora ketemu pangeran debat, pangeran sing mutus kok. Karena niku sepodo lucune. Podo lucune lho podo nganggur debat ngono lha opo. Nek wong parek pangeran, bar salat yo yo dibangun masjid. Sing pengen salaman dia mau salaman, ora be wong ayu be rugen Mustafa ngono. Ape sambat ngono. Ya mau. Tapi jagungan dia mau biasa kan. Sebenarnya nak bersolat bersalam bisa bersolat meneng, bersolat bagian. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat bisa ngomong-ngomongan. Mergo kesunatannya mau bisa sholat fardu dan sholat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, mereka jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan Nabi? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat ngajak orang? Ya boleh. Kok ada dihukumi bid'ah? Kenapa salaman kok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus ini berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Bapak pinggirnya kira cocok. Tapi ada orang jujur. Ya kita enak cocok salaman, atau cocok
Angin mana yang hukum ngomongan. Tapi susahnya apa sih kita ada ngomong seperti itu? Ini salaman juga, ben ini alam demokrasi. Saya rasa salaman yuk. Ya biasa. Wong bar sholat itu perintah pengiran dengan pengiran. Ya sudah. Ono sing eling pengiran di salaman, ketemu wong mukmin. Ono sing cara eling pengiran nunduk bilu terus maca tasbih. Ono sing nganggo tasbih kita nganggo biji. Ya mong sementing aja bisa wong. Susah ya apa sih? Waras sithik itu ilmiah sithik. Nah sekarang kita beri, saya ini madzhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, Murji'an. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-fiqh nadir binadir hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya teman-teman, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni pegawainya nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Seorang pegawainya dilapuri, kadang-kadang cukup nabok itu. Bang Romel lah itu nulis kalau lagu saat ini buatan lagu nyabui. Kalau kita tak tahu, kok saya nyabui ini? Dari yang haram lagu itu. Saat ini tak lah nyabui. Kamu ingin jodoh nyabui. Bang Romel bujuni lapor. Saat ini ngidoli. Hanya karena terjebak tekstual. Tekstual. Berhubung naboi tidak nyabui, kalau naboi haram nyabui mesti haram itu terjebak. Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram nabur itu menyakiti. Kita ulang lagi, makna haram nabur itu, maka nyabui juga sama, nidoi juga sama, nomborong nanti utang-utang konggo yo sama, karena itu sakit perempuan utang-utang. Itu yang dicerdas ngono, terus kita kok sunnah rasulnya mana? Baru saya. Malah nak pengeran ngendikan wong tua mau fala taqul lahum ufin. Jangan katakan Gus terus jantung bapak. Loh, kamu di jantung kan tidak ufin. Panas orang ini. Gue cuma orang. Maka sebetulnya zaman Nabi sudah ngendikan al-fiqh nazir benar. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan Gus, maknanya haram bisa. Itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu bias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Dengan tambah ilmu bias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ya. Para delegasinya Allah itu dibukali di Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya ya siru wala tu'asiru basiru wala tu'asiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Karena kalau ngaji senang juga. Perkara itu harus sumpah. Akhirnya ini harus sumpah dengan ngaji. Sumpah mau bisa, kan sumpah double. Stres malah nggak ngelawan. Jadi tidak punya naik dan relax, lalitan sejenak. Kalau nak gawe nabi jelas basiru beri berita gembira. Kalau itu ngaji rapamlah swargo, pokoknya kayak berita. Gua tenang, gua orang somben, apa kali somben. Ya agaknya tenang, aku ikhlas ya tenang. Mana kalau jadi kalau anak kali, yo ngaji ke aku mesti swargo, asal ikhlas. Kalau tambahnya asal ikhlas. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Kalau sahabat tahu ini hukum ini buat partai ini partai ini tahu karena al-fiqh nadir wa al-bah bil asbah. Tadi Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wa nadir. Jadi cari kiri-kiri. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat ini, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, tilik terus telak. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Tilik telak. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi gak batal itu tinggi. Tapi aku positif rekatan begitu. Wes ora maksudnya terus kok lebrono itu keuntal apa mana? Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwan. Jika yang amdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi yang bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi yang bab tamu, dong tamu ini kayak mangan, tamu ini kasih makan. Terus pokoknya positif. Ini di bab sholat sudah makan namanya.
Paham? Neng bab sholat, sing darani mangan batal saupo sak piring. Saupo. Nang bab nyuguhi tamu, sak piring saupo. Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muktadal hal, bukan sekedar teks. Dan sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Tapi ngajak goblok bareng. Gak nak ngerti kita ngaji berita mana ada nabi dua tafsir jalan. Wong jalan romono. HP nabi ora tau ngaku HP. Kemudian dia anak tambah rata. Ate, zaman nabi ono ate ini. Jadi tak takut, tapi sholat mana di Indonesia, nabi ora tau sholat di Indonesia. Malah panjang kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi itu sholat itu sujud dengan Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baru sami sore aliyah, sami sore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sandure. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Nah, saya ini misalnya orang sujud dilalah gonindas itu tingkat tetap sah. Kayak sujud nih gue di daerah-daerah, kayak haji sujud nih bokong. Ya sudah, jadi darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama masih ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun di mana qalahu ulama uji wawal sampai darane umat. Kalau yang tenang, ibu-ibu pokoknya itu penting apa? Ya umumatus syar'i makhsusatun di mana qalahu ulama. Bagaimana kalau ulama dipahami? Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bujuni wong haram tor. Jawab, jawab. Nyekel bujuni wong haram tor. Haram mutlak apa orang pengecualian? Haram mutlak. Kemudian ayo bertambah haram. Ada haram. Tapi tetap meskipun sudah diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bujuni wong haram, haram besar. Biasanya haram rawan juga atau di nomor dua. Ya haram terus rawan. Tapi misalnya meski berdasar pegangan itu, soal buta ayu pelintir yang selokan. Terus bubar loh. Oh bubar kan haram besar. Ya mati lah tuh. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu tuh pasti istisna. Wah ya. Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Dan anak selamat bocah tahun ini. Ini mulai batas ini. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulan, untuk mergawi. Untuk mergawi waktu solelan, nabi haji, belum nggak pramugari. Kan kalau orang kaya Mustafa juga menjibat. Pokoknya mau Melayu tapi. Nemragil kan tidak pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah, saya itu malah calon nakal. Gus kalau nggak tahu itu, tapi muamalah ngopi, waduh. Sing muamalah ngopi ini loh, orang kiai soleh, lu mau orang Jakarta, kemudian ngopi terus mandi, kebetulan bagus ya, itu halal. Kalau niatnya ngopi, kebetulan bagus ya. Nah, aku kan gue di mana bagus sing ayu, terus gue mana nih ya, itu gitu. Yo, jadi gitu. Aku pengen halal yo, gue ikut mau Jakarta, yo. Gak pilih-pilih, terus ngantuk ngopi, kebetulan bagus ya. Terus ngopi itu sak ada, umumnya ngopi 10 menit ya tetap 10. Ya itu insya Allah halal. Tapi aku bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana? Itu masuk muamalah ya tetap. Ya terus ngopi. Jelas itu gitu. Karena tadi umum masyarakat itu maksud soal di mana pola ulama. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan dia. Lalu ada eksekutor kisos.
Kalau lagi eksekutor kisos, misalnya Ruben bunuh Mustafa yang amda, kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruben, ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang Ruben, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alatnya hukum, ben pinter, ya ben pinter. Kalau gue pinter, kok pemantas sahabat di komen bahwa gue pinter, sama ditulis pangeran gue pinter, pangeran gampang, pangeran itu partai politik, terus nudonan gampang pangeran. Kalau wong ibu soleh ya ditulis, bukan karena Allah nggak tahu, kira-kira sing dia ibu wong soleh, nasi ibu katakan cekak di wong barat malah repot menurut paham. Kalau ngomong ralim kok serbanan ke protes apa kok? Nanti wong barat taruh antok malah repot. Terus ngomong aja makomnya jadi ngomong mau. Contohnya, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau orang. Terus yakin? Saya itu orang belajar gede, terus ini soal nyelamat saya itu debok pohon pisang tanggamu. Terus gue haram minat pamit. Gue boleh ngomongnya haram belajar gede. Ini sedang mati. Itu wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekei izin suatu saat konangan itu. Dan menurut itu kayak kudu izin. Nah, tapi hukum ini maksusah ditersambungkan dalam kondisi normal. Nah kondisi normal langsung pengen ngetok. Wait mau terus hubungan lagi. Itu halal tanpa izin. Nah kecuali ini durang sifat mumpung berizin ngetok 5. Saya lima bersing duit apa? Kurang ajar ya Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubrihul mahdzur dalam keadaan tertentu ini. Nah, artinya tidak bisa. Siti-siti sunnah Rasul bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-ibn Nadir bin Nadir yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya. Nah, kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Kalau pikiran Imam Malik, ilatul hukmi adalah hatu hormati Ramadan diwiri-wirin syariyin. Maka makan sama minum. Kalau pikiran Syafi'i yang tidak kalau jima ya jima saja dengan yang baik. Setuju ini. Oh, pikiran itu beli, pikirannya wong Hanafi. Khilah itu rada beli. Kalau beli ini, misalnya dia poso-poso, luas banget. Moka mesti kena hukuman itu. Tapi, Hanafi lah sapi ya, nggak tahu. Apa ya rasa sapi, Hanafi modal apa ya? Hanafi kok sapi? Sapi kok Hanafi? Kan dia tadi yang bilang dulu. Ada sapi lah Hanafi. Hanafi lah sapi. Bulan balik juga jadi sapi. Ada orang Hanafi ini, gue nak luas banget ya. Gue moka langsung pergi ya, kena sanksi berat. Cara Hanafi, kelai itu lumah. Jadi lo sudah ini awas, beli. Langsung dia paham berarti beli nggak beli aja. Allah masuk seling, lanjut ke Hanafi. Nah, untuk penyanyi dangdut kan untuk rukshoh, karena rukshohnya syarat hanya untuk toat. Jadi namanya untuk dangdutan kan untuk rukshoh. Wah, Allah suka. Sekarang ini, wah soal besar. Karena soal dia kan ibadah. Nah, ketika pengen soal itu harus sampai. Sampai lu harus tinggi banget ngopi. Itu kilai. Tapi kok ya pengeran tetap besok. Itu kabarnya ini, kabar. Sampai nak pun rokok juga kono tong. Sampai malaikat disendang. Protes. Gak perlu nanti susah pun rokok, gak mau kono tong. Jadi gua adu tilat-tilan di malaikat. Jadi nanti ngatilah. Ya tapi ya masuk akal. Dari Abu Hanifah, wis ngene ae, nak kepaksane kepaksa lesu. Kan sebetulnya saya tuh gampang, nak lesu banget sampai membayangkan isi. Gak perlu mengolah kan kamu statusnya paman kanan minggu mariton awal sabar dengan kondisi medis juga kalau kamu tidak makan di sana misalnya cukup sudah boleh buka. Pak ya, syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi umum matus syar'i umat singkotun dimana polabu ulama rutin
Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kita namanya al-asbab. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari ngirim. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral Jawa, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung terpindah. Ya kamu jangan harus Yaman, misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman, jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saya juga misalnya di Indonesia kirim utusan ke Yaman, ya kalah alim ya, dul. Kalau saya itu markah, kalau alim-alim aku mau kirim utusan. Jadi niru Nabi dulu ya dakwain kirim utusan ke Yaman. Bermur, karena Yaman saya itu malah budaya lama. Saya tak jual hadat ke Yaman, saya cuma abad ke apa buat dakwain kiai pesolatan. Apa buat orang primbon. Karena menurut Sunan Rasul zaman itu tugasnya ini sembrono. Maksudnya Yaman zaman itu maknanya nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Saya ini wis jadi pusat kota. Jadi Yaman itu jadi koyok malah dakwaan daerah tertinggal. Orang kok Yaman sing saya itu jenis al-ibn Nabi. Kaji Nabi dikandani pengeran. Ini loh mat, ini ada di Nabi, sesuai yang Mekah atau Medina. Tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Itu jenis wajib lahum matalan ashabal. Paham ya? Paham. Soal Yasinan ya paham. Benar. Mulai paham. Yang dulu ibadah. Saya akhirnya apa mulai paham? Bodoh ini kudu. Jadi ganjaran sifat yang mau dulu, dosa sifat bodoh. Tapi tetap berarti ya, ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis sifat, berarti berarti songo. Ya kan al-hasanah itu bi asri amsalnya, berarti berapa? 10. Bodoh ini ditulis sifat, berarti jadi oke berarti lah. Dulu hadis bukan kira yang bantah. Ya, wah agak manja bi hasanah bi falahu asyuran. Manja bisa di pala ija bilang itu Quran yang tadi saya jelas. Nah, apa ditulis ini 10 itu ya 10 minimal kan. Nah, tepaan malam mati banget ila sapi mi'ati dibin ila atafin kasih rogi lipatan 700 sampai ila atafin apa? Kasih akad katimu ono to ngalap sapa ingsun Bilham jaka ini tetundang yang loro minggu mata korban. Maksudnya iso tasir, iso tasir. Bi anggar tarum, bahwa te ada tulis bangun gimana nabi. Min dunia sambil mulianya Allah. Beli berhasil mulianya Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku itu kongkong ngangkat alihatan yang pengiran. Asnaman tersing berapa pengiran. Sing iurit nila mengersakno yang sesuk Ar-Rahman Allah sing Rahman bidurin kelan bahaya tuni mengkoranya mungkin anu sang itu nopo syafatum syafate asma. Masa saya disuruh menyembah berhala? Ya kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya sudah yang bisa melakukan apa saja yaitu namun Allah Subhanahu wa taala. Allah dikan dalam tumuga kan Allah sira kabeh karing aliyah bersangka sian yang manfaat. Padahal kalau manfaatnya sama sekali berdoa-doa. Walau itu lalu resanya lama tas orang berdoa nih. Seperti walau yang itu sifat doanya, sifat lapangannya. Ini tak semua yang ingsun ikan nalikane nyembah berdoa. In abad tuh. Selamu nyembah ingsun berdoa ini aneh Allah. Iku lagi dolarin, iku yang dalam kesesatan. Mungkin yang jelas ini. Kalau saya menyembah selain Allah, pasti sesat. Kalau menggalikan Allah, ini tak semua yang ingsun kita boleh maafkan aja. Ini saat temen sun aman tu iman sopo ingsun biro fikum lan pengiran sira kabeh. Pas mau mongkong ngono sira kabeh. Ini bukti ya bahwa kebenaran harus dimaklumatkan. Kebenaran harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Pas mau dengarkan ini karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi tidak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau sama jalan yang sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu terus sampai tidak menerima kakak buang kuning barang rumah orang paham ya? Alhamdulillah mengirat amatir pengiran istimewa doa alhamdulillah ini satu menit sunnah mati manik sun birobi kumpulan pengiran sirokabe pas mau mengkomurung ono sirokabe ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antioquia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan.
Ya, kan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah ini kaum ini kan belum menerima. Iya benar. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Maka kata keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Itu sebenarnya itu mengenai biasa wae dari yang dulunya. Ya ada yang menerima ada yang tidak. Itu biasa wae. Kalau tinggalan ibu bodoh, tinggalan pinter, sih nggak pinter, anggapnya benar, tinggalan bodoh kok. Mana gampang kan? Kalau nak tawat tuh tinggalan goblok itu benar, tinggalan kok pinter. Nanti. Tidak mau ngambil, mikir mau itu mau ngambil. Maksudnya uang itu pikirannya namun tunggal diri dari Allah, nopo mana wadah. Terus yang dunia musik, anggota pikirannya Allah sekarang ini gua yang berpikir, lau kok mikir dia apa? Pikir nih mau, saya kalau ngaji tapi pikir juga pikirannya Allah. Harus orang mikir sambil roh itu orang itu pikirannya Allah selesai, nopo? Orang dunia di dunia pengeran, pikir pikirannya manusia, pusing. Mikir dari apa? Pengiran warido kamat bukti apa? Warido kan? Wari mengenai dengan lama-lama di selakal alhamdulillah, wajibah walakal hamdu basar, wajibah walakal hamdu hatta. Mulai di sana malam ya Allah. Kalau semua dengan di kota segala puji bagi engkau hatta sampai dengan di kota walakal hamdu basar, walakal hamdu hatta. Pokoknya memang orientasi ulama, makanya Dewi Siti Umar, Dewi Ulama, wong sing kepengen ramati seluruh khotimah, wong modal setiap pagi yang mau dibilahi, roh Islami, Muhammadin, beliau. Jadi setiap hari kita memperbaiki bersama Allah, saya puas sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa Engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain Engkau, kacau. Sehingga orang itu terbiasa nih Allah. Ini senang kita bersujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumah kamu kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat. Bukan di sotenya akhirat ngomong terus. Gue atas pengirat. Kenapa kan dunia ngomong terus? Padahal dunia sing ngatur aku. Saya bisa jawab. Saya nak gue di sotenya pengirat zaman dunia sujud. Wah keren, wah. Kenapa kok itu terang pengiran apa ngomong? Gue saat ini menunjukkan nopo. Karena kenangan terbaik kita di dunia adalah makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan kata tahu nasa tidak khairan dunia wa mafiya. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud itu dibayar dengan dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah kenangan sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh untuk ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Makanya apa sujud maaf dan sujud. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini tak temen itu aman beriman itu kalau itu langsung yang sirah pas mau ngomong sirah kafe ini Islam. Jadi saya ngomong sirah kafe oleh yang mudah. Zaman itu baru jamu. Monggo padha ngantem waktu sokongan itu ing Habib An-Najjar sama kamu kok kabeh sapa Habib An-Najjar. Ila tindawono lagu mare Habib An-Najjar ing mau tindakan kabeh ke Habib pas kabundut malah sama Allah digawe pun kulil jannah. Utkul nurbu sira al-jannah ta swarga. Nah tene yasinan langsung ila kulil jannah. Wakilan tindawono pengen sekolah mancing sapa Habib An-Najjar ing jannah kayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng itu langsung disebut swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Suarga. Tapi gila itu tidak valid. Yang valid ya gila lagu indah mau tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kalau ada sopo Habib An-Najjar ya Habib Tanggian Dewot sampai lain kamu menolong kamu sudah alamun nanti sopo kamu. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk suarga, itu aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya suarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar kabudut saya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai dicengketikan jalan kaumi ya. Itu kayak apa? Sekarang nggak banyak dari teori kodolibes putus asa. Nggak banyak dikandani. Iya, rawon. Jangan soleh-soleh di rawon. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa bubut. Sama Habib An-Najjar kabudut saya berharap ya laita kaumi ya lamun bima ghafara li rabbi
wajah alani minal mu'min. Maksudnya ini kaumku benar roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Ini berharap itu tidak ada selesainya. Ini yang ditirukan Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap, kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak cucunya. Abu Lahab kalaupun kafir Allah berharap anak cucunya. Artinya Allah ibadah ini. Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam. Abu Lahab dan anak Darul akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Kalau muncul orang kena bapaknya kena apa? Anak ya kena anaknya kena cucunya. Karena kebaikan enggak boleh. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, mungkin era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malam Indonesia pun bubar-bubar di kayak santri aku aja berharap, sampai terakhir mungkin anaknya tambah alim, putusnya terakhir pemenang anaknya. Ini soalnya anaknya sampai terakhir, lu kadang, ayo semua-semua yang ngapal Al-Quran, bapaknya disamai rapal. Muiku anaknya udah hafal Quran, bapaknya teko kok marah, padahal disamai rapal. Anaknya di sudah KPK yang sekarang sudah jadi dosen UGM, UI banyak bapaknya sekolah SD. Anaknya sudah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang memahal bapaknya di sini mau apa saja? Bisa, tapi nak ngalir dia rata angin, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti. Karena aku mau. Habib An-Najjar itu wis mati, sampun mlebu swarga itu berharap ya leta qaumi. Nah ini jenis al-fiqh nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh paham, bisa baca pintar saja. Ya leta qaumi, ya kamu nak bisa kok. Tenang dia boleh pintar. Jadi saya kata paham. Justru apa itu kata karena itu tuh lima tahun perkara kami perkara lima ini contoh perkara di gunakan kaum mengerti di perkara ini dalam penyempurnaan wajah alam dari sopawan yang itu dalam promin sampai mengisi dihormati maksudnya mau suara itu pasti berstatus orang yang sangat terhormat